Kalau untuk mengantarkan ke dokter pernah ke dokter Reski ikut mengantarkan, tapi setelah anaknya lahiran. Tapi kalau pas lahiran Reski ada. Tapi bukan hari pertama ya, bukan di hari pertama, di hari kelima. Karena klien saya kan lahirannya sesar. Pacaran, tidak ada pernikahan. Awalnya memang komitmen mereka tidak ingin meresmikan atau seperti apa? Apa yang mungkin ya itu tadi ya. Mereka pacaran seperti orang pacaran pada umumnya, terus lalu hamil. Pacaran orang dewasa lah. Pacaran orang dewasa ya hamil. Ketika klien abang akhirnya tahu kondisi dirinya hamil di usia kandungan 3 bulan, sempat gak sih berpikir untuk meminta dinikahkan sama Reski? Ada pernyataan itu? Tidak, klien saya tidak pernah meminta seperti itu, karena klien saya selalu berpikiran bahwa dia perempuan, harusnya pihak laki-laki lah yang mengatakan itu kepada dia. Walaupun sudah dalam keadaan hamil dong? Iya, sampai melahirkan pun juga sama. Pendirian dia tetap sama, harus pihak laki-laki yang meminta dia untuk menikah. Jadi dia tidak mau dia yang mengejar-ngejar si Reski itu, dia tidak. Kenapa? Karena menurut dia juga Reski tahu bahwa ini adalah anak dia. Ketika usia kandungan 3 bulan berarti Reski tahu kalau Bu W ini, inisial W ini dalam keadaan hamil? Tahu. Dan seperti apa hubungannya? Dalam arti kata intenskah atau mengantarkan ke dokter atau bagaimana mungkin? Kalau untuk mengantarkan ke dokter pernah ke dokter Reski ikut mengantarkan, tapi setelah anaknya lahiran. Tapi kalau pas lahiran Reski ada. Tapi bukan hari pertama ya, bukan di hari pertama, di hari kelima. Karena klien saya kan lahirannya sesar. Karena waktu hari pertama dia lahiran, Reski itu masih umroh. Masih pergi umroh. Di tahun 2013 juga gitu ya. Iya. Oke, berarti klien abang memberitahukan kalau anaknya sudah lahir atau bagaimana? Sampai akhirnya iya. Dia memberitahu kalau dia lagi lahiran. Dan baru hadir di hari kelima, kalau nggak hari kelima, hari keenam. Karena Reski lagi dalam keadaan lagi umroh. Waktu hari pertama dia lahiran dia lagi umroh. Berarti dia tahu ya, berarti dalam arti kata. Iya, diberitahu ya. Ada yang memberitahu dia. Terus pas dia sudah pulang dari umroh, kebetulan klien saya masih di rumah sakit. Nah, dia datang. Berbarengan sama saya lupa antara berbarengan atau tidak, tapi ayahnya juga datang. Oh, ikut menjenguk cucunya. Iya, malah ayahnya Reski itu yang memberikan hadiah kereta dorong. Oh, oke. Berarti ayahnya Reski pun tahu kalau misalnya Reski ini punya anak dari inisial W ini. Tahu. Berarti tahu keberadaan mereka ini. Tahu. Bang, kan sempat tuh di tahun berapa Reski mengalami kecelakaan? Kalau nggak salah di tahun 2012. Itu berarti itu pas Reski kecelakaan, klien saya pas lagi hamil usia 3 bulan. 2012. Hamil 3 bulan, iya, usia 3 bulan. Kalau nggak salah Reski itu kecelakaan kan bulan September kalau nggak salah. Bulan September di 2012 itu. Iya, itu usia kandungan klien saya 3 bulan. 3 bulan. Okay. Karena yang ngurus Reski di rumah sakit juga awalnya memang klien saya. Klien abang. Berarti hubungannya masih harmonis ya bang? Maksudnya masih kontak, masih intens gitu kan? Iya. Dan tahu kondisi. Iya, tapi memang menurut saya suka berantem juga lah mereka. Tapi tetap intens. Bang, sampai akhirnya kasus ini muncul di 2021, ya kan? Iya. Berarti usia sang anak ini sudah 8 tahun. Kenapa akhirnya baru muncul? Apakah sempat klien abang berbicara dulu ke Reski gitu kan, karena anak sudah besar, butuh pengakuan, atau karena gimana Pak? Oh, kalau berbicara sama pihak Reski nggak ada sama sekali. Sama sekali nggak ada kontak? Karena semenjak Reski meninggalkan klien saya tidak ada hubungan sama sekali. Kapan Reski meninggalkan klien? Mungkin sekitar di tahun 2014. 2014. Karena pengakuan klien saya pada saat anaknya umur 1 tahun lebih lah, itu Reski pernah membawa anak itu pergi ke lokasi syuting. Izin membawa? Iya. Dan diizinkan klien abang? Iya. Tapi saya juga nggak tahu ya benar tidaknya dibawa ke lokasi syuting. Tapi pengakuan Reski sama klien saya izin membawa untuk dibawa ke lokasi syuting. Oke. Sampai akhirnya klien abang memutuskan untuk speak up, dalam arti kata udah saatnya berbicara. Apa karena anak ini sudah mengerti atau pengen tahu bapaknya atau seperti apa? Iya. Anaknya sudah mulai bertanya siapa ayahnya. Itu juga yang mendorong dia untuk berani mengungkap ini semua.
karena kan tidak mudah mengungkap hal seperti ini, kan tidak mudah. Nah, salah satu faktornya yang dia membuat dia berani mengungkap ini karena anaknya sudah sering bertanya siapa ayahnya. Karena udah usia 8 tahun ya, kurang lebih kan sudah mulai tahu lah anak-anak umur segitu, sudah mulai mengenal ibunya, ayahnya mana gitu ya. Dia sering bertanya ayahnya siapa. Oke. Selama anak ini bertanya ayahnya siapa, sempat nggak klien abang menjelaskan papahmu seorang public figure bernama Reski atau bagaimana? Belum. Dia belum berani mengungkap hal itu. Jadi biasanya alasan apa yang diberikan? Itu saya belum sampai mendetail ke arah situ apa alasannya enggak. Tapi dia pernah saya tanya, dia bilang belum. Tapi kalau saya tanya alasannya kenapa, saya belum tanya itu. Saya tidak mau terlalu mendetail masalah itu. Bang, bukti-bukti apa sih yang nanti akan abang bawa dan abang serahkan ke lebih serius lagi dalam arti kata tingkat pengadilan ya bang? Karena kan di sini tidak ada pernikahan gitu kan. Iya. Takutnya pihak sana hanya bilang satu pansos, kedua siapa tahu bukan anak gue gitu kan. Bukti apa yang kalau bukti pertama ya pasti kita bukti saksi ada. Saksi partai yang melihat langsung itu ada. Siapa bang kalau boleh tahu? Salah satunya itu saksi kunci kita ada yang inisial T. Yang kebetulan dia juga punya anak dari ayahnya si Reski. Berarti hubungan T dengan W ini saling mengenal atau bagaimana bang? Mereka kenal gara-gara W ini pacaran sama Reski. Karena T ini kerja sama ayahnya Reski. Yang berstatus sebagai? Kalau nggak antara admin atau nggak sekretarisnya. Gitu. Okay. Lalu dia keluar gara-gara hubungan gelap dia ketahuan. Si T ini dikeluarkan, lalu sama si Reski, si T ini diambil untuk kerja di kantor Reski. Karena punya nasib yang sama bisa dibilang seperti itu, Pak? Itu belum ini, belum punya anak gitu. Tapi begitu dia keluar dari perusahaan orang tua Reski gara-gara ketahuan punya hubungan gelap. Dengan kalau bisa dibilang ayahnya Reski, Pak Triogo punya hubungan sama T. Ketahuan sama istrinya Pak Triogo. Lalu dia diminta untuk keluar. Begitu dia keluar dari perusahaannya Pak Triogo, sama Reski diambil. Oh, diambil sama Reski? Iya, supaya dia kerja sama Reski saja. Reski, ya. Oke. Nah, dia kerja sama Reski pun dia belum kenal, sama si W belum kenal. Nah, tapi berjalannya waktu, akhirnya Reski dekat sama si W. Disitulah dia kenal sama si W. Oke. Nasibnya T sendiri pun katanya kabarnya hampir sama dengan W bang, bisa dibilang seperti itu. Ketika disuruh mengundurkan diri di perusahaan Pak Triogo sebagai ayahnya Reski itu, kondisi T sendiri dalam keadaan sudah hamil? Belum. Itu belum hamil. Itu belum hamil. Belum, tapi baru ketahuan pacaran. Iya. Tapi sampai akhirnya dia juga mempunyai seperti yang tadi abang bilang, mempunyai anak dengan usia berapa bang? Usia kurang lebih 5 tahun. Kurang lebih 5 tahun itu berarti setelah keluar dari perusahaan Pak Triogo berarti ada hubungan perusahaan Reski, berarti ada hubungan lagi? Tetap berhubungan mereka. Tetap berhubungan. Tapi tetap waktu pada saat dia kerja sama Reski juga belum hamil juga. Setelah kejadiannya Bu Weni si W itu melahirkan, kira-kira 2 tahun kemudian baru dia melahirkan juga. Oke. Berarti hubungannya berlanjut ya bang, walaupun sudah tidak bekerja dengan Pak Triogo. Secara diam-diam dia berlanjut. Bang, kenapa akhirnya sama nasibnya, tidak dinikahkan juga seperti kalau yang T ini menurut pengakuan klien saya sempat mereka mau menikah. Sempat. Itu tahun berapa bang? Ada rencana mau menikah setelah lahiran? Setelah lahiran, kalau nggak salah 5 tahun, mungkin 2016 kali itu. 2016 atau 2017 lah. Sempat mau menikah, bahkan si Pak Triogo ini sempat ke rumahnya orang tuanya si T. Ngapain ke rumahnya orang tuanya? Itu mau menikah itu. Meminta anaknya. Mau membicarakan pernikahan. Tapi anak itu sudah lahir lah? Sudah lahir. Tapi tidak terjadi kesepakatan karena yang menurut pengakuan klien saya pernikahannya tidak secara resmi. Sementara klien saya yang T ini maunya nikahnya secara resmi. Resmi dalam arti kata agama dan negara dan agama. Di negara dan agama. Iya. Tapi ternyata kondisinya Pak Triogo ini masih dia tidak mau secara negara dan dia tidak mau secara negara, dia mau secara agama. Bisa dibilang istri pertama tidak mengetahui itu ya bang ya, jadi makanya mungkin kalau menurut pengakuan klien saya yang T, istrinya tahu. Oh, justru hubungannya ya. Okay. Tapi kalau untuk Pak Triogo untuk menikah mungkin tidak tahu. Oh, hanya hubungan dalam kata pacaran istri yang pertama tahu lah ya, sampai akhirnya dia dikeluarkan. Iya, tahu. Oke.
Bang, kan di sini dua-duanya sama-sama tidak menikah ya Bang. Maksudnya dalam kata Reski dengan W tidak menikah tapi menghasilkan anak, begitu juga Pak Triyogo dan T menghasilkan anak juga tidak menikah gitu kan. Langkah atau kasus hukum apa yang akan nanti Abang Yang pasti kita akan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum untuk Reski ataupun Pak Triyogo. Seperti apa Bang prosesnya perbuatan melanggar hukum? Perbuatan melawan hukum. Melawan Kita hukum. mengajukan pengakuan Pengakuannya Pengakuan prosesnya, anak. Oke, prosesnya kemana dulu Bang? Karena ini kan tidak ada pernikahan Bang. ke pengadilan negeri. Oh, oke. Pengadilan negeri. Dari pengadilan negeri baru Nanti setelah pengakuan itu, kalau misalnya terbaiknya pengadilan mengabulkan gugatan kita baru lanjut lagi ke pengadilan agama untuk pengesahan anaknya. Pemirsa, demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tanah air. Jangan lupa like, comment, dan subscribe SG Entertainment untuk menyaksikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa.